Keyakinan Rafidah mengenai Al-Mahdi yang dinanti-nantikan. Ahlus Sunnah meyakini bahwa di akhir zaman nanti akan muncul seorang dari Ahlul Bait. Allah kokohkan dengannya agama Islam. Dia berkuasa 7 tahun, memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujannya, harta melimpah ruah tanpa batas. Adapun Rafidah, maka telah terjadi kontradiksi dalam keyakinan mereka tentang Al-Mahdi. Terkadang mereka mengingkari lahirnya Al-Mahdi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Ushul Al-Kafi, Jilid 1, halaman 505, Ibnu Babawaih Al-Qummi dalam kitabnya Kama Al-Eddin wa Tama'am An-Nikmah, halaman 51, juga Al-Majlisi dalam kitabnya Bihar Al-Anwar, Jilid 50, halaman 329, bahwa Al-Mahdi tidak akan dilahirkan, sebab harta warisan ayah Al-Mahdi yang bernama Al-Hasan Al-Askari sudah terlanjur dibagi-bagi. Akan tetapi terkadang mereka mengatakan bahwa Al-Mahdi telah dilahirkan, akan tetapi dia masih bersembunyi di suatu tempat yang bernama Gua As-Sa'amurai, dan akan muncul kelak di akhir zaman untuk membantu Syiah dan membunuhi musuh-musuh mereka dari kalangan Ahlus Sunnah. Agar kerancuan itu lenyap, akan kita sebutkan perbedaan-perbedaan antara Mahdinya orang Islam dengan Mahdi yang diklaim oleh orang Rafidah. Pertama, Mahdinya orang Islam bernama Muhammad bin Abdullah, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, namanya, Al-Mahdi, sama dengan namaku, dan nama bapaknya, Al-Mahdi, juga sama dengan nama bapakku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, serta disyahihkan oleh Al-Albani dalam Mishkat Al-Masyabih. Adapun Mahdi yang diakui oleh orang Rafidah bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Arbali dalam kitabnya Kasif Al-Ghummah, Jilid 3, halaman 226. Kedua, Mahdinya orang Islam belum dilahirkan hingga sekarang dan dia akan dilahirkan di akhir zaman. Adapun Mahdinya orang Rafidah sesungguhnya telah dilahirkan pada tahun 255 Hijriah. Berkata Al-Arbali dalam kitabnya Kasif Al-Ghummah, Jilid 3, halaman 236, Al-Mahdi lahir pada malam pertengahan Syakban tahun 255 Hijriah. Lantas tatkala berumur 5 tahun dia masuk Gua As-Samurai di Irak. Dan sekarang dia masih hidup. Jadi sejak tahun itu sampai hari ini Mahdi hurafatnya orang Rafidah sudah berumur 1168 tahun. Ini syaikh mereka Abdul Hamid Al-Muhajir berusaha keras untuk membuktikan adanya Al-Mahdi hurafat mereka. Manusia itu bisa saja hidup ribuan tahun, ditambah lagi kita tidak mengetahui umur yang disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan umur 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu semua umur alami. Umur itu tidak ada yang tahu panjangnya kecuali Allah. Mungkin saja seseorang hidup seumuran Nuh. Nuh hidup 3000 tahun. Ilmu mutakhir membuktikan bahwa tidak ada suatu hal yang menghalangi panjangnya umur seseorang, seandainya Allah menghendaki. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena Allah menciptakanmu tidak hanya untuk hidup 60 tahun kemudian kamu mati, seandainya jika memang belum ada sebab-sebab kematian. Para ilmuwan berkata, seandainya manusia selalu berada di atas metode ilmiah yang tepat di dalam makannya, minumnya, pakaiannya, tidurnya dan bangunnya, niscaya dia bisa hidup ribuan tahun. Ketiga, Mahdinya orang Islam dari keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Adapun Mahdi yang diklaim oleh Rafidah itu keturunan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Keempat, Mahdinya orang Islam tinggal selama 7 tahun, adapun Mahdi yang diklaim oleh Rafidah tinggal selama 70 tahun. Kelima, Mahdinya orang Islam memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Adapun Mahdinya orang Rafidah, sesungguhnya dia akan membunuhi orang-orang Islam musuh-musuh Rafidah, bahkan dia akan menghidupkan kembali Asy-Syiddiq dan Al-Fa'aru, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kemudian menyalib keduanya,
juga mencambuk Aisyah dengan cambukan head. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Raj'ah karangan Ahmad Al-Sa'ayi, halaman 161. Bahkan Mahdinya Rafidah banyak melakukan pembunuhan di muka bumi ini terutama orang-orang Quraisy. Sampai-sampai mereka berkata, bahwasanya Al-Mahdi akan membunuh 2/3 dari penduduk bumi. Demi Allah, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pekerjaan Al-Masih ad-Dajjal. Bahkan dalam Bihar Al-Anwar, jilid 52, halaman 354, disebutkan, telah diriwayatkan dari Abu Ja'far, alaihi salam bahwa dia berkata, hingga kebanyakan manusia berkata, dia bukanlah dari keluarga Nabi Muhammad, seandainya dia dari keluarga Muhammad, niscaya dia itu akan bersikap lemah lembut. Keenam, Mahdinya orang Islam menegakkan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Mahdinya yang diklaim Rafidah, dia akan menegakkan hukum keluarga Daud, bahkan akan menyeru Allah dengan nama Ibraninya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ushul Al-Kahfi, jilid 1, halaman 398. Ketujuh, Mahdinya orang Islam Allah turunkan dengannya hujan, lantas bumi menumbuhkan tetumbuhannya. Adapun Mahdinya Rafidah maka akan menghancurkan Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi bahkan akan menghancurkan semua masjid yang ada di muka bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tusi dalam kitabnya Al-Gharib, halaman 472. Kedelapan, Mahdinya orang Islam memerangi Yahudi dan Nasrani, sampai agama betul-betul menjadi milik Allah semata, dan dia beserta Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Adapun Mahdinya orang-orang Rafidah maka dia akan berdamai dengan orang Yahudi dan Nasrani, lantas menghalalkan darah orang Islam dan membalas dendam terhadap mereka. Sebagaimana diterangkan Al-Majlisi dalam kitabnya Bihar Al-Anwar, jilid 52, halaman 376. Dengan demikian hilanglah ketidakjelasan perbedaan antara dua Mahdi. Dan tidak mungkin Mahdinya orang Islam dengan Mahdinya orang Rafidah itu satu.